Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will tell you about WH questions and explanation. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu WH question dan explanation dan bagaimana cara pembentukan dan memahaminya. Jadi, tujuan kalian menonton video kali ini itu agar kalian dapat mengenal, memahami, kemudian kalian juga dapat membuat kalimat dari WH question dan exclamation ini. Oke, let's get started. Alright, for the first I will explain with you about WH question. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan kepada kalian semua WH question. Okay. Nah, WH question words considered as verbs in the correct grammar sense but always pronounced adjectives and explanations. In some cases, we use WH question words to give specific information concerning specific requests. We call them with WH question words because those specific adverbs begin with the letters WH question. WH. Nah, jadi WH question ini adalah berupa pertanyaan yang diawali oleh kata depan W dan H. Makanya diberi nama WH question. Pertanyaan yang diawali dengan WH ya. Apa saja yang termasuk WH question ini? Ya, yang pertama itu dia ada 9. For the first, yang pertama itu what, when, where, who, whom, which, whose, why, and yang terakhir itu how. Okay. For the first, for example, kalian bisa lihat semua. When do you finish college? Kapan kamu selesai kuliah? Nah, when pada kata ini itu merupakan WH question. Karena menggunakan when ini, makanya dia disebut dengan WH question. Baru disambut dengan do you finish college? Kemudian jawabannya tentu saja next year, tahun depan. Pasti kalian itu udah familiar ya dengan WH question ini. Seperti inilah 5W1H dalam bahasa Indonesia. Tapi ini di sini ditambah lagi dengan whose dan whom. Kalau di bahasa Indonesia hanya sampai what, where, when, who, which, why, and how. Okay. Nah, teman-teman ini bisa melihat ya di sini who itu untuk person, where itu untuk place. Ini contohnya who's that? Siapa itu? That's good. Itu girls. Kemudian where itu menanyakan place ya, tempat. For example, contohnya where do you live? Mana kamu tinggal in Texas? Di Texas. Kemudian why itu untuk reason. Itu kalian udah tahu lah ya. Who untuk person, where untuk place, why itu untuk reason, when itu untuk time, how itu untuk manner. Manner di sini untuk menunjukkan cara atau langkah bagaimana hal tersebut terjadi atau bagaimana itu bisa dibuat.
Kayak gitu. For example, how will you like your meat? Bagaimana kamu akan menyukai daging? Daging kamu maksudnya itu makanan ya, dagingnya, daging makanan. Kemudian jawabannya itu with tomato sauce, dengan saus tomat. Kemudian ada what, itu udah tahu lah ya. Ini untuk menanyakan objek atau ide atau aksi ya, action. Kemudian which itu tentang pilihan. Kemudian whose dan whom. Ini yang kemarin saya ini agak a little bit confused about how to use whose and whom. Jadi teman-teman, whose ini itu kita gunakan dengan makna ada possessionnya. Nah, kalau teman-teman udah belajar tentang pronoun, nah pronoun itu ada pronoun possession, itu pasti ada ours, yours, mine, kayak gitu. Itu namanya possession, guys. For example, whose notebook did you borrow? Buku siapa yang notebook siapa yang kamu pinjam? I borrowed Michael's bicycle. Ini salah ini jawaban. Ini seharusnya notebook ya. Jadinya I borrowed Michael's notebook. Nah, di sini posisinya itu bukan hanya mine, ours, atau yours. Ini semacam kepunyaan. Nah, teman-teman bisa lihat I borrowed Michael's, kepunyaan Michael ini. Not sepeda punya Michael. Di sini kayak gini. Bisa kita pakai mine atau yours atau ours, itu tergantung dari apa yang mau kita buat kalimatnya. Tapi dia ini jawabannya itu berbentuk possession ini, teman-teman. Kemudian whom ini itu object of the verb, objek dari kata kerja. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan whom, itu contohnya seperti whom did you see yesterday? Siapa yang kamu lihat kemarin? I saw your grandfather. Saya melihat kakek kamu. Nah, di sini whom itu tuh sebagai objek. Ini your grandfather. Okay, the next. Nah, di dalam double expression itu ini ada dua dari double expression ini yang bisa teman-teman buat seperti ini. How much time do you have? Itu hanya bisa dibuat oleh dua double expression. Itu pertama how, yang kedua itu what. Selain itu bisa nggak? Yang enggak. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman yang membuat bisa, tapi itu artinya tuh emang nggak nyambung. Tapi yang hanya bisa tuh hanya what sama how. Nah, ini saya udah ada ngumpulin question word-nya yang menggunakan what sama how. Apa aja yang bisa ditambah, semacam how much, how many, how early. Kalau yang lain when early itu salah ya, itu nggak nyambung. Kita bisa lihat, saya akan menjelaskan pertama itu tentang how. How much? Ya tentu saja itu untuk menanyakan, bisa untuk menanyakan jumlah, harga, kemudian non-countable dalam bentuk tak terhitung. Seperti apa? Air, waktu, pasir, itu nggak bisa dihitung ya, tapi gula, kalau mau hitung pun pakai kilauan ya, nggak bisa satu persatu, karena itu terlalu banyak gitu. For example, teman-teman bisa lihat contohnya itu, how much time do you have? Berapa banyak waktu yang kau punya? I have 2 hours before I go. Saya punya 2 jam sebelum saya pergi. Kemudian how many? How many ini untuk yang terhitung. Kalau how much itu uncountable atau non-countable. Kalau many ini countable, yang terhitung. Angka, contohnya itu ini ya. How many students are there? Ada berapa banyak siswa di sana? You are 32 students. Ada 22 siswa. Kemudian how early? Ini nih untuk mengekspresikan seberapa awal.
kita melakukan sesuatu ya. Contohnya itu, how early do you get up? Seberapa awal Anda atau kamu bangun? I get up at 6:30 p.m. Saya bangun jam 6.30 pagi. Kemudian ada how late. Sudah tahu lah ya, late itu pasti keterlambatan. Contohnya, how late did you get in yesterday? Seberapa lambat kau masuk kemarin? I got in at 9 p.m. Saya masuk jam 9. Kemudian ada how long. Ini untuk durasi. Seberapa lama kita melakukan sesuatu atau seberapa lama hal tersebut itu selesai. Kayak gitu. For example, how long is the movie? Berapa lama filmnya? Kemudian ada how often. Ini untuk menanyakan keseringan. Aksi suatu kejadian atau aksi. For example, how often do you play tennis? Seberapa sering kamu bermain tenis? Kemudian ada how far. Ini untuk mengekspresikan jarak ya, distance, jarak. For example, how far is the post office? Seberapa jauh kantor pos? Nah, teman-teman, just to remember, the ini teman-teman bisa gunakan the jika teman-teman tahu. Ini kan di sini kan post office berarti kantor pos ya. Kantor pos yang mana misalnya di tempat saya lah sendiri ya, Tanjung Batu. Berarti dia menanyakan kantor pos Tanjung Batu itu di mana gitu. How far is the kantor pos, dalam kurung itu kantor pos di Tanjung Batu. Tapi kalau teman-teman nggak tahu posnya mana, kantor posnya mana, itu jangan menggunakan the. Karena dia ini menunjukkan kalau teman-teman itu udah tahu kantor pos yang mana begitu. Kemudian what size, ini menanyakan ukuran ya, ukuran sesuatu, misalnya ukuran sepatu atau ukuran baju, ukuran celana atau skirt, crop itu. For example, what size are your shoes? Berapa ukuran sepatumu? Okay. Kemudian ada how near. Ini menanyakan seberapa dekat. Ini mau kedekatan suatu objek. Ini bisa juga sebagai jarak ya. Tapi ini menanyakannya bukan jarak, tapi kedekatan jarak itu. For example, how near the tennis court? Seberapa dekat lapangan tenis? Kemudian ada how well. Ini menanyakan seberapa baik kamu melakukan. Seberapa baik kamu selesai melakukan sesuatu hal kayak gitu. For example, how well did you do in the exam? Seberapa baik yang kamu lakukan dalam ujian. Kemudian ada how long, itu untuk menanyakan panjang. For example, how long is this rope? Berapa panjang tali ini? Seberapa panjang tali ini? Bisa ya. Kemudian ada how wide. Tentunya untuk ini ya, lebar. How wide is this truck? Berapa lebar truk ini atau seberapa lebar truk ini? Bisa how large. Ini untuk lebar juga tapi dia lebih keluas kayak gitu. For example, how large is this building? Seberapa luas atau berapa luas bangunan ini? Kemudian ada how high, tentang ketinggiannya ini. How high is the pole? Berapa tinggi tiang itu atau seberapa tinggi tiang itu? Kemudian ada how tall, ini tentang ketinggian juga. How tall are you? Berapa tinggimu atau seberapa tinggimu? Berapa tinggimu? Itu. Kemudian ada how fast, itu tentang kecepatan ya. For example, how fast are you driving? Seberapa cepat kamu mengemudi?
Kemudian ada how old. Ini untuk menanyakan umur. Baik itu umur seorang atau umur suatu barang, objek. For example, how old is this dress? Berapa umur gaun ini? Kalau untuk menanyakan umur, how old are you? Berapa umurmu? Udah ada what time? Itu untuk menanyakan jam berapa? Jam, untuk menanyakan jam. For example, what time is it? Jam berapa? It is 4 o'clock. Ini jam 4. Kemudian ada what for. Nah, what ini di awal, for-nya itu di akhir, in the end of the interrogative. Ini untuk ini ya, untuk menanyakan tujuan misalnya. What are you studying for? Untuk apa kamu belajar? Contoh lainnya apa? What are you looking for? Apa yang kamu cari? Tujuan. Objektif. Kemudian ada what kind of, ini untuk menanyakan jenis atau macam-macam ya. For example, what kind of car do you have? Apa jenis mobil yang kamu punya? Kemudian hanya itu ya. Jadi what sama how tuh hanya bisa dibuat menggunakan misalnya how much, how many, what kind. Tapi kalau yang lain itu nggak bisa. Kemudian bagaimana sih cara pembentukan ini? The expression. Nah, ada dua cara pembentukannya. Pada pertama itu menggunakan auxiliary verb. Yang kedua itu tanpa auxiliary verb. Without auxiliary verb. Oke, kita akan membahas tentang with and auxiliary verb dulu ya. Ini rumusnya. Double expression plus an auxiliary verb dalam kurung be, do, or have. Kemudian ada subject plus main verb. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Be itu bisa is, am, are. Bisa nggak was? Ya bisa. Jadi tergantung ini ya, tergantung previous. Tergantung tenses yang teman-teman mau buat itu. Tenses apa? Contohnya itu who is she. Who-nya itu double expression. Is-nya itu auxiliary verb be. Kemudian she-nya itu subject. Boleh nggak kalau misalnya main verbnya itu nggak ada? Ini nggak ada nih. Ya, of course. Of course. Boleh. May. Boleh. Jadi kalau teman-teman buat tapi nggak ada main verbnya itu nggak apa-apa ya. Gimana kalau ditambahkan ada lain selain main verb, ditambahkan lagi di sini misalnya keterangan adverb ya. Adverb. Tengah waktu. Boleh. Boleh ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang do, where do they live? Di sini, double expression where, do-nya itu auxiliary verb, they-nya itu subject, main verb-nya itu live. Nah, untuk yang have, double expression-nya what, auxiliary verb-nya has, kemudian subject-nya she, main verb-nya itu the. Nah, ini keterangan waktunya yang tadi saya jelaskan itu, boleh. Oke. Nah, di sini yang menggunakan auxiliary verb itu ada dua rumus ya. Yang pertama itu menggunakan auxiliary verb, yang kedua itu menggunakan modal verb. Kalau teman-teman tanya, kok modal verb? Kok ini kan menggunakan auxiliary verb. Nah, modal verb itu adalah bagian dari auxiliary verb. Merupakan bagian dari auxiliary verb, jadi termasuk auxiliary verb. Ya, nah untuk double expression yang menggunakan auxiliary verb itu, yang menggunakan modal verb itu ini rumusnya, double expression plus modal verb plus subject plus main verb.
Kalau teman-teman untuk mereview sedikit, model verb itu apa saja? Misalkan itu contohnya itu ada should, kemudian ada apa saja? Ada would and else dan lain-lain ya. For example, where should I park? Di mana saya harus parkir? Tuh. Kemudian yang kedua itu pembutuhan double expression itu without an auxiliary verb, tanpa auxiliary verb. Nah, untuk teman-teman lagi mengingatkan auxiliary verb itu kata bantu ya, kata kerja bantu yang untuk memperjelas kata kerja gitu. Ini ada warningnya di sini ya teman-teman. Warning: what, who, which, or whose is the subject or part of the subject, we do not use the auxiliary. We use the word or the subject plus verb. Jadi di auxiliary verb ini ketika di double expression ini, jika teman-teman menjumpai what, who, which, or whose, what, who, which, atau whose yang merupakan subjek di kalimat tersebut, itu teman-teman itu tidak menggunakan auxiliary. Langsung saja pakai verb. Nah, teman-teman bisa lihat ya. What fell off the wall? Apa yang jatuh dari dinding? Kemudian yang kedua, which horse won? Di mana? Kuda yang mana yang menang? Atau who bought this? Siapa yang membeli ini? Who's born wrong? Siapa yang berdering? Tuh. Nah, teman-teman kita bisa bandingkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada who owns this bag sama who do you love. Nah, teman-teman, yang pada kalimat pertama ini itu tanpa menggunakan auxiliary verb. No auxiliary verb. Di sini who ini sebagai subjek. Ini sebagai subjek. Kemudian this bag ini itu sebagai objek. Bag ini sebagai objek ya. Nah, di sini tengah sini itu tidak menggunakan auxiliary verb. Kenapa sih nggak menggunakan auxiliary verb? Kalau teman-teman menggunakan auxiliary verb itu akan merubah makna arti dari pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan itu. Jadi tidak nyambung itu artinya. Nah, yang untuk yang kedua ini menggunakan auxiliary verb. We use the auxiliary verb. Menggunakan auxiliary verb. Gimana auxiliary verbnya? Ini tuh. Who do you love most? Siapa yang paling kamu cintai? Oke. Jadi berbeda ya teman-teman. Jika teman-teman menambahkan juga artinya juga berbeda. Jadi menggunakan auxiliary dan tidak menggunakan auxiliary itu tergantung teman-teman mau buatnya teman-teman mau buat kalimat apa gitu tujuannya. Tuh. Oke. Selanjutnya itu how to responding to double expression. Jadi teman-teman, untuk menjawab double expression ini, teman-teman tidak menggunakan yes atau no atau not yet ya. Itu pasti salah. Nah, coba baca ya. The discussion asks for information and we do not express a yes, no answer to a double expression. Let's an answer which gives information. Jadi the discussion ini jawabannya itu adalah berupa informasi, bukan jawaban yes atau no atau not yet. Nah, dalam question itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yes or no question. Dan yang kedua itu WH question. Kalau
kalau yang yes or no question ini pasti jawabannya yes atau no ya. Tapi kadang ada juga yang jawabannya not yet, artinya tuh belum. Tapi itu saya belum pernah jumpa di pelajaran-pelajaran gitu. Tapi kalau misalnya untuk berbicara kepada teman gitu, berbicara kepada teman gitu, itu mungkin boleh ya. Tapi kalau pelajaran saya belum pernah jumpa. Oke. For example, where's the coffee machine? Di mana mesin kopi? We explain and answer about the location of the coffee machine. Jadi kita berekspektasi jika jawabannya itu adalah letak dari mesin kopi itu di mana lokasinya. Jawabannya is in the room next to the reception. Itu ada di kamar sebelah resepsionis. Nah, ini berupa informasi ini. It's in the room next to the reception. Jadi dan di mana mesin kopi? Di kamar sebelah reception. The room next to the reception itu informasinya, jadi gitu. Ya kan teman-teman, yang selanjutnya itu ada negative WH question. When we ask negative WH question, we use the auxiliary verb to do when there is no other auxiliary or modal verb. Even when the WH word is the subject of the clause. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin membuat WH question, pertanyaan WH question negatif, teman-teman akan menambahkan auxiliary atau modal verb pada kalimat question yang teman-teman buat itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Affirmative with no auxiliary ini aslinya itu teman-teman buat contohnya itu. Ini, who wants an ice cream? Siapa yang ingin es krim? Nah, jika teman-teman membuat pertanyaan itu menjadi negatif, teman-teman harus menambahkan auxiliary do. Ini, who doesn't want an ice cream? Siapa yang tidak ingin es krim? Gitu. Kemudian kita lihat lagi ini contohnya, which door open? Yang mana pintu yang terbuka di sini kan? Nah, kalau jika teman-teman mau membuat negatif question, jadi teman-teman tinggal menambahkan do. Ini kok edit sih? Nah, teman-teman tinggal lihat kalimat awal kalimat interrogatif awalnya itu menggunakan tenses apa? Di sini menggunakan past tense. Jadi di sini menggunakan did. Which door didn't open? Yang mana pintu yang tidak terbuka? Gitu. Nah, kemudian ini materi selanjutnya yaitu prepositions and particles with WH question. Preposition ini kata depan ya. Kata depan itu seperti apa? Kita review sedikit. Itu seperti on, at, in, from. Nah, itu seperti itu yang disebut dengan preposition, teman-teman. Kemudian particles ini apa? Nanti kita bahas. Kita bahas dulu tentang preposition dulu ya. We can use WH words and phrases after preposition in more formal question. Nah, teman-teman bisa lihat ini example. Informalnya itu where will the money come from? Di mana uang itu datang? Untuk formalnya, from yang di sini, bentar ya teman-teman. From yang di sini itu diletakkan di depan. Makanya kalimat ini menjadi formal. Boleh letak di akhir, in the end your sentence, but that's become informal sentence, guys. Jadi, teman-teman jika ingin membuatnya lebih formal itu prepositionnya itu berada di awal kalimat ya, in front of the sentence. From where will the money come? Dari mana uang akan datang? Tentunya uang itu akan datang. Artinya sama, iya sama, tetap sama, cuma peletakannya aja yang beda. Dan jika peletakannya prepositionnya di depan itu lebih formal gitu.
Kemudian, when we make question shorter, we usually put the preposition and its complement together. Nah, jika pertanyaan yang teman-teman itu buat pendek, teman-teman buatnya itu preposisinya itu tetap di awal ya, tidak di akhir. Kalau di akhir itu salah, kalimatnya jadi salah. Teman-teman bisa lihat ini contohnya, we're all meeting up tonight. Kita semua bertemu malam ini. At what time? Jam berapa? Bukan what time at. Nah, ini salah. Not ya, bukan. Ini salah. Kemudian, ini yang particles ya. When we ask questions using verbs consisting of a main verb plus particle, e.g. get up, set out, phrasal verbs, we do not separate the verb from the particle or preposition. Nah, partikel ini seperti apa? Itu get up, sebenarnya kan get kan, karena dia artinya bangun. Tapi bangun misalnya bangun tidur apa, ditambah dia up ini. Ini yang disebut partikel. Up, out. Nah, ini disebut dengan partikel. Contohnya, for example, when did you wake up this morning? Kapan kamu bangun pagi ini? Nah, dan teman-teman bisa lihat, ini wake ini awalnya verb, kemudian diikuti dengan partikel. Jadi, dalam double question ini, jika teman-teman mengubahnya up, when, seperti tadi ya, preposition itu salah artinya, di salah. When did you wake up? Nah, ini artinya udah berbeda, udah nggak nyambung. Boleh nggak kalau misalnya when did, misalnya ya teman-teman ubah, when did you wake, when did wake you up this morning? Boleh nggak gitu? Itu tetap nggak boleh, itu artinya dibeda itu. Oke, teman-teman. Ini saya ada mengambil 5 ya, 5 WH question, pertanyaan latihan WH question. Karena tujuan kita belajar ini yaitu kita bisa mengenal, memahami, kemudian bisa juga membuat kalimat WH question. Nah, kita bahas sama-sama ya, karena ini berupa video. Pada soal yang pertama itu jawabannya, answernya itu I'm going downtown tomorrow. Apa sih yang cocok untuk questionnya, WH questionnya ini? I'm going downtown. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, downtown. Ini informasi berupa tempat. Kalau teman-teman lihat tadi, masih ingat nggak teman-teman? Downtown ini menanyakan tempat, berarti where. Where kan, teman-teman? Jadi where di sini udah dapat kunci jawabannya, double questionnya itu where. Kemudian teman-teman lihat M. Dalam pertanyaan bahasa Inggris itu, jika jawabannya M itu pasti questionnya itu you ya, you. Contohnya itu are you sleep? Yes, I am. Tuh, itu dalam yes or no question ya. Contohnya itu kayak gitu. Jadi yang tepat itu apa? Where are you going tomorrow? Di mana kamu akan pergi besok? Where are you going tomorrow? Jawabannya, saya akan pergi ke pusat kota besok. Downtown-nya artinya pusat kota ya. Kemudian nomor 2. Itu jawabannya nobody knows the answer. Tidak ada satupun yang tahu jawabannya. Itu artinya ya, nobody knows the answer. Jadi question-nya itu, double question-nya itu yang tepat itu apa? Nah, kita lihat ini informasi dari answer-nya itu nobody. Berarti pertanyaan itu who ya. Who knows the answer? Itu yang benarnya ya. Who knows the answer? Kemudian yang nomor 3. The class starts at 1 p.m. Ini
kalau kita lihat ini menanyakan jam ya. Waktu. When. Bisa nggak menggunakan what? Of course, can. Pakai what time. Bisa itu pakai what time. Kemudian pakai when. Kapan juga bisa. When does the class start? Begitu. Kemudian nomor 4, huge means very big. Nah, ini yang tepatnya tuh apa? Menanyakan sesuatu, berarti what? The best question itu what? What? Jadi, what does huge mean? Apa arti huge? Huge means very big. Huge artinya sangat besar. Kemudian untuk yang pertanyaan kelima, itu jika teman-teman baca, answernya she was crying because she fell down. Dia sedang menangis karena dia jatuh. Jadi, the best question yang tepat itu teman-teman bisa buat karena adanya because ini berupa alasan informasinya nih ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan why. Why was she crying? Mengapa dia menangis? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini jawabannya. Where are you going tomorrow? Who knows the answer? What time does the class start? What does she mean? Why was she crying? Alright, saya harap teman-teman paham ya materi tentang the best question ini. Nah, kita masuk bagian kedua itu exclamation. Nah, di sini saya akan menjelaskan exclamation, double expression. Exclamation di dalam WH question. Nah, ini hilang nih satu. Saya akan jelaskan aja langsung. Exclamation itu seruan ya, semacam kalimat seruan. Contohnya seperti apa? Oh my god. Dan biasanya itu selalu diakhiri tentang exclamation mark. Apa sih exclamation mark itu? Itu tanda seru ya. Exclamation mark itu tanda seru. Jadi di dalam exclamation double expression ini hanya bisa dibuat oleh dua. Semacam tadi, how sama what. Dan itu nggak bisa ya, nggak bisa. Itu bisanya dibuat pertanyaan, bukan double exclamation. Nah, pada pertama itu saya akan jelaskan sentence pattern what. Kalimat pola what dalam explanation. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Rumusnya what, atau en plus adjective plus singular countable noun. Nah, untuk teman-teman ketahui, dalam what ini jika teman-teman mau membuat sebuah kalimat tapi dia bersifat single ya, satu, teman-teman bisa menambahkan atau en. Itu tergantung bagaimana kok bisa bagaimana menentukan atau en yang harus kita pakai. Kalau itu teman-teman bisa memakai untuk selain dari vowel atau vokal ya, paling vokal. Kalau n itu harus vokal seperti apa? A, U, E, O. Itu. Misalnya an umbrella. Kalau an apple juga bisa. Kalau ini contohnya a dog juga bisa, a box. Gitu. Jadi box B pertama B ya, awal dari katanya B, hurufnya B jadi pakai kalau pakai N itu harus vokal atau vowel, A, I, U, E, O. Kemudian plus adjektif. Adjektif ini kata sifat, udah tahu lah ya kata sifat itu seperti apa, misalnya cantik, ganteng, nah itu kata sifat. Pintar. Plus singular countable noun, ini kata benda yang berupa singular atau countable yang dapat hitung ya. Contohnya what an interesting person, what a big car, what a lovely couple. Tetap what ini di sini bisa diartikan alangkah atau betapa serasinya pasangan itu. Gitu. Bisa juga diartikan sebagai sungguh gitu kan. Sungguh serasinya pasangan itu.
Kemudian, nah ini cuma sampai sini aja. Bisa ditambah juga subject plus verb. Jadi what atau am plus adjective plus noun plus subject plus verb. Contohnya, what an interesting person you are. Betapa menariknya kamu. Betapa menariknya kamu. Ini dimaksud orang yang menarik itu. What a big car your brother has. Betapa atau alangkah atau sungguh besar mobil yang abangmu punya. What a lovely couple you make. Betapa serasinya pasang yang kamu buat. Gitu. Kemudian ada what plus noun plus subject plus verb. Boleh nggak ininya dibuang subjek sama verbnya? Ya boleh. What plus noun aja boleh. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya what rubbish, what duty, what rubbish that was. Rubbish-nya apa? Ini sampah, rubbish artinya. Kemudian teman-teman bisa lihat ini the next formula. Rumus selanjutnya itu ada what plus adjective plus uncountable atau plural noun. Nah, plural noun itu yang bersifat jamak ataupun uncountable yang tak terhingga. Nah, dia di sini perbedaannya kalau yang bisa dihitung yang bisa dihitung tapi single itu menggunakan age atau in, tapi di sini nggak menggunakan. Contohnya, for example, what lovely weather. Betapa bagusnya cuaca. What beautiful flowers, what big eyes. Bisa juga ditambah dengan subject plus verb. What lovely weather we had today. What beautiful flowers she bought. What big eyes you have. Betapa besar mata yang kamu punya. Dalam artian ini sesuatu yang indah ya, sesuatu yang indah atau yang cantik gitu. Alangkah atau betapa atau sungguh. Kemudian ini pola kalimat menggunakan how. Second pattern how. Nah, tadi teman-teman lihat ya, teman-teman juga bisa bandingkan agar teman-teman mudah membuat exclamation sentence ini. Nah, di awal tadi what itu menggunakan you atau and, tapi di sini tidak. Ya, ingat ya teman-teman, di sentence how itu tidak menggunakan atau and. Dan ia tidak menggunakan noun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada noun. Yang membedakan tidak ada atau and, jadi tidak ada noun di sini, tak ada. Adanya adverbnya di sini, adverb, adjective, and else. Nah, teman-teman bisa lihat dulu rumus yang pertama itu how plus adjective. Contohnya how wonderful, betapa indahnya. How noble, betapa mulianya. How cute, alangkah atau sungguh lucu. Sungguh lucu. Kemudian bisa juga tambah subject plus verb ditambah. Bisa nggak kalau misalnya pakai ini aja, nggak usah pakai how sama adjective? Nggak bisa ya. Kalau pakai ini aja how plus adjective itu boleh. For example, how wonderful it is to see you. How noble of him to do that. How cute the babies are. Betapa lucunya atau betapa imutnya bayi-bayi itu. Kemudian how menggunakan adverb, jadi rumusnya how plus adverb plus subject plus verb. Contohnya, for example, how beautifully she sang. Everyone has delighted. How quickly he speaks. I can understand what he's saying. Kemudian nggak menggunakan adverb dan adjective, juga bisa langsung pakai subject, tapi saja how. How plus subject plus verb. Contohnya ini, how we love New York. How I love the summer holidays. How you've grown. Kemudian ini yang menggunakan subjek dan verbnya itu kebalik. Kalau di sini kan subjek plus verb, ini juga subjek plus verb, ini subjek plus verb. Nah, di sini verbnya dulu baru subjek. Contohnya itu ini. Dan ini biasanya ini ya teman-teman digunakan untuk informal. Tapi kalau untuk formal itu tetap yang pertama itu subjek, yang kedua itu verb. Kalau informal itu boleh dikebalikan. Verb dulu baru subjek. Contohnya, how clever I am.
How crazy is that? Nah, kayak gitu. Nah, ini teman-teman, saya ada ambil dari Google ya. Ini kalimat dari sentence pattern what and how in exclamation. Khususnya in WH question. Di sini itu udah benar. Udah benar, kalimatnya ini emang pasti benar. What big eyes, di sini saya ingin itu teman-teman itu bisa mengidentifikasikan ini apa kalimat yang menggunakan what sama how ini. Rumusnya itu pakai yang mana gitu. Nah, langsung kita bahas saja ya. What ini kalau teman-teman masih ingat itu yang tadi ya. WH question-nya what, kemudian big. Berarti di sini Anda lihat eyes-nya ini berarti menggunakan yang plural jamak. Jadi nggak pakai e atau en. Jadi ini WH question what, big ini adjective, eyes ini apa? Noun-nya, kemudian you-nya subjek, have-nya verb. Jadi ini kalau dilihat ini kita mengidentifikasikan ini termasuk kalimat plural dalam explanation WH question what. Oke. Kemudian yang ini benar nggak? Ini pasti benar. How sharp your teeth are, grandma? Betapa atau langka atau sungguh tajam gigi kamu, nenek. How, WH question how, sharp-nya ini apa? Adjective. Your teeth. Your teeth-nya ini apa? Subjek. Are-nya ini verb. Grandma. Nah, ini kata bantu ya. Itu menunjukkan dia berbicara kepada neneknya. Kemudian, how exciting this holiday has been. How in the question. How exciting ini apa? Adjektifnya. Kemudian this holiday. This holiday. How exciting this holiday has been. How exciting. Nah, kalau yang itu untuk ini ya. Adjective. Exciting this holiday. Itu sebagai subjek. This holiday sebagai subjek. Has been ini sebagai verb. Kemudian what a beautiful day ini rumus yang pertama ya. Dia menggunakan ini berarti ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah singular. What a beautiful day. WH question what? A beautiful ini adalah adjective day. Subject. Kemudian what a lovely dress you are wearing. What ini menunjukkan bahwa ini kalimat singular. What? The question what? A lovely. Lovely ini adjective dress. Noun you subject. Are you are subject. Wearing ini apa? Verbnya. Oke. Nah, jadi teman-teman ingat aja jika exclamation pada how dan what itu bedanya apa? Kalau what itu menggunakan e atau en, jika kalimatnya itu berupa singular atau singular yang bisa dihitung ya. Kemudian jika how itu tidak ada menggunakan e atau en, dan what itu dia menggunakan noun. Jika how itu menggunakan ini apa? Tidak menggunakan noun, langsung adjective. Dan juga bisa adverb. Kalau what bisa nggak? Kita lihat lagi nih. Kalau what itu adjective, kemudian noun. Kalau how itu dia nggak ada ini, noun tuh nggak ada. Adjective langsung subjek. Nah kalau nggak ada adjective, verb. Ataupun how langsung subjek itu bisa.
All right, I think that's all for me. Thank you for your attention and thank you for your attending. I'm so sorry if I made mistake while I explaining with you. And I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.